Shalom saudara, kembali berjumpa dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Surakarta. Semoga saudara dalam keadaan baik dan sehat dimanapun saudara kini sedang berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, atas hidup yang boleh kami jalani pada saat ini. Ya Tuhan, kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi penerang dalam langkah hidup kami, tuntunan dalam kami menjalankan hidup di alam dunia ini. Ya Tuhan, kami serahkan aktivitas kami satu hari ini dan kami serahkan seluruh isi anggota keluarga kami, setiap anggota keluarga kami dalam aktivitas mereka sehari ini dalam lindungan, pemeliharaan, dan penjagaan dari Tuhan. Kami serahkan waktu kami sepenuhnya untuk Tuhan pimpin dan iring selalu. Segala seru doa permohonan dan syukur ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Imamat 25 ayat 10 berkata demikian kepada kita. Kamu harus menguduskan tahun ke-50 dan mengumumkan pembebasan di negeri itu bagi setiap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan masing-masing harus pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Saudaraku, satu perikop ini itu berbicara tentang tahun Yobel. Karena panjang, kita ambil satu petik ayat dari ayat 10 tadi. Tahun Yobel di dalam perjanjian lama dirayakan setiap 50 tahun. Hitungannya adalah 7 kali 7 tahun setelah tahun ke-49, maka tahun ke-50 dirayakan sebagai tahun Yobel. Itulah tahun kebebasan, pembebasan hutang, pemulihan hak milik tanah, dan pembebasan budak jika kita membaca satu perikop utuh. Tahun Yobel dirayakan sebagai tahun pembebasan. Yobel adalah momentum rekonsiliasi secara sosial, ekonomi, dan spiritual, di mana umat Allah diingatkan bahwa tanah adalah milik Tuhan dan setiap manusia adalah jiwa yang merdeka di hadapan Allah. Maka Yobel menjadi tanda pengharapan bahwa tidak ada keterpurukan yang abadi, Tuhan dapat memulihkan umatnya, tidak ada penindasan yang permanen, dan tidak ada jerat yang tidak dapat dilepaskan oleh Allah. Bagi umat Allah di perjanjian lama, Israel, Yobel menjadi perayaan ketika belenggu dan jerat dipatahkan. Momen pemulihan. Namun, kini bagi kita orang percaya, Yobel tidak hanya berhenti di situ saja. Yobel diperpanjang. Karena Yesus telah hadir di dunia ini, menyatakan pembebasan dan pemulihan manusia dari jerat dan belenggu dosa. Kita melihat bagaimana kehidupan dunia ini, kehidupan manusia ketika dosa masuk, mengotori hatinya, maka apa yang dia perbuat mendatangkan kerusakan demi kerusakan. Hidup yang seperti itu dibebaskan oleh Allah dari setiap dosa dan boleh menjalani hidup yang seturut dengan perkenan Allah, mendatangkan kebaikan. Itulah karya Kristus bagi kehidupan manusia di dunia. Membersihkan kita dari karat-karat dosa dan mengentaskan kita dari jerat perbudakan dosa. Kehadiran Kristus dalam hati setiap orang percaya menjadikan Yobel sebuah keadaan permanen yang dapat dinyatakan senantiasa. Artinya tidak hanya setiap 50 tahun sekali dalam perjanjian lama, tetapi hari ini, sekarang, dan besok ke depan selama-lamanya tersedia bagi kita yang mau mengikuti Dia, Tuhan Yesus Kristus. Yobel diperpanjang karena Kristus senantiasa membebaskan manusia dari dosa. Kristus senantiasa memulihkan relasi-relasi yang rusak. Kristus senantiasa menebus kehidupan yang diperbudak, dibelenggu, dan dijerat oleh dosa. Kasih dan kuasa Kristus senantiasa tersedia bagi manusia yang ingin datang kepadanya. Merasakan Yobel, pembebasan, pemulihan, pelepasan dari kuasa, oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus dan kasih-Nya. Kristus memanggil kita, saya dan saudara, melibatkan kita semua, orang percaya, untuk turut menjadi sarana yang membebaskan kehidupan yang masih terbelenggu dan syarat dengan jerat dosa. Sehingga setiap orang merasakan rahmat Tuhan
yang boleh melepaskannya, memberi kelegaan. Maka Yobel diperpanjang melalui kehadiran umat Allah yang menjadi saksi kerajaannya. Setiap kali kita mengampuni orang yang bersalah, setiap kali kita menegakkan keadilan, merawat yang tersisih, tertindas, mengembalikan martabat orang yang terpinggir, disitulah Yobel hidup. Maka kita dipanggil untuk membebaskan, diundang untuk memulihkan, dan menjadi kabar baik bagi yang lain. Amin. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.